Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan akademia. Kembali lagi berjumpa dengan saya untuk pemaparan materi mengenai pengertian bahan ajar. Video ini saya peruntukkan bagi mahasiswa saya di mata kuliah pengembangan media pembelajaran untuk tingkat sekolah dasar. Ini adalah salah satu subtopik dari mata kuliah tersebut. Banyak orang menganggap bahwa bahan ajar itu hanya seperti handout berupa kumpulan bahan PowerPoint. Padahal kalau kita lihat apakah sesederhana itu yang dimaksud dengan bahan ajar gitu ya. Karena kalau kita lihat ketika kita menganggap bahwa bahan ajar itu hanya berupa handout, maka kumpulan materi PowerPoint bisa dikatakan sebagai bahan ajar. Padahal itu tentunya tidak benar. Materi PowerPoint dalam bentuk kumpulan itu adalah sebuah kumpulan materi pembelajaran tanpa adanya desain pembelajaran di dalamnya. Bagaimana sebenarnya apa yang dimaksud dengan bahan ajar? Di slide berikutnya saya akan memberikan 3 macam pengertian dari bahan ajar. Memang ini saya ambil dari buku saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi yang beberapa tahun lalu dikeluarkan oleh Akademia Permata Indeks Jakarta, sehingga daftar pustaka yang ada di dalamnya barangkali sudah tidak terlalu up to date lagi. Pengertian pertama dari bahan ajar, saya kutip dari bukunya Widodo dan Jasmadi di tahun 2008. Mereka mengatakan bahan ajar itu adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Widodo dan Jasmadi, itu menggambarkan, bisa kita lihat bahwa mereka menganggap bahan ajar itu hendaknya dirancang dan ditulis dengan kaidah pembelajaran atau kaidah instruksional, karena memang digunakan oleh para pendidik untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Dampak positif kalau kita lihat dari keberadaan bahan ajar ini tentunya bagi pendidik, yaitu pendidik akan memiliki lebih banyak waktu untuk membimbing peserta didik di dalam proses pembelajaran, karena peserta didik bisa belajar secara mandiri dari bahan ajar yang diberikan oleh guru atau dosennya, lalu kemudian membantu para peserta didik untuk memperoleh pengetahuan baru dari segala sumber atau referensi yang digunakan di dalam bahan ajar, sehingga peranan pendidik sebagai satu-satunya sumber pengetahuan menjadi berkurang. Pendidik dalam hal ini bisa bertindak hanya sebagai fasilitator atau sebagai pengarah strategi pembelajaran dibandingkan hanya sebagai satu-satunya sumber belajar. Kalau kita lihat lagi, berarti dalam hal ini kemampuan pendidik di dalam merancang ataupun menyusun bahan ajar menjadi hal yang sangat berperan di dalam menentukan keberhasilan proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah bahan ajar. Di video lainnya nanti saya akan buat bagaimana cara prosedur penyusunan bahan ajar, atau juga saya akan membuat video tentang model pengembangan bahan ajar di dalam konteks penelitian R&D. Penelitian yang kedua berasal dari bukunya Sudrajat di tahun 2008. Pak Sudrajat mengatakan bahwa bahan ajar itu adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Kalau kita lihat di sini, pengertian ini menunjukkan bahwa bahan ajar itu adalah berupa seperangkat materi pembelajaran, tetapi dia tersusun secara sistematis, dia menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran,
sehingga nantinya para siswa atau peserta didik dapat belajar secara runtut dan mampu menguasai semua kompetensi yang sudah ditetapkan oleh guru secara utuh dan terpadu. Ada lagi pengertian ketiga, saya ambil dari Depdiknas di tahun 2006, mengatakan bahwa bahan ajar yaitu secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai pada saat itu bahasanya adalah standar kompetensi ya. Kalau sekarang kan adanya kompetensi inti, kompetensi dasar serta indikator. Pada tahun 2006 masih ada standar kompetensi. Atau kalau kita mau ganti istilah standar kompetensi, kita ganti dengan kompetensi umum yang telah ditetapkan atau kompetensi utama yang telah ditetapkan. Sehingga secara terperinci kita bisa lihat bahwa yang namanya materi pembelajaran itu bisa dibagi beberapa jenis. Ada fakta, ada konsep, ada prinsip prosedur ya di dalamnya yang semuanya itu meliputi dimensi pengetahuan. Itu yang dimaksud dengan bahan ajar menurut Depdiknas. Sehingga kalau kita lihat bahwa pengertian pertama, pengertian kedua, pengertian ketiga memiliki pemahaman yang sama bahwa yang namanya bahan ajar menampilkan sejumlah kompetensi yang harus dikuasai peserta didik melalui materi-materi pembelajaran yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini kita harus mengacu pada kurikulum yang digunakan. Sehingga kalau di level perguruan tinggi harus mengacu pada rencana pembelajaran semester atau silabus perkuliahan atau capaian pembelajaran di setiap mata kuliah. Kalau kita berada pada level sekolah, maka disesuaikan dengan kompetensi dasar ataupun silabus dari mata pelajaran tersebut, atau kalau di dalam level pelatihan maka harus disesuaikan dengan silabus mata diklat tergantung pada jenis pendidikan yang diselenggarakan. Yang jelas memang keberadaan bahan ajar itu untuk membantu para pendidik di dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Referensi ini saya ambil dari 3 sumber. Ini Ahmad Sudrajat tahun 2008, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006, Widodo tahun 2008. Meskipun pada saat itu ketika saya membuat buku ini masih belum out of date, tetapi mudah-mudahan konsep teorinya hampir masih sama seperti yang sekarang ini kita buat bahan ajar itu ya. Terima kasih rekan-rekan akademia, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.